Yang saya hormati Imam dan Khatib kita Al-Ustaz Abdul Suhendra Asyadiri MPDI. Yang saya hormati Bilal kita Saudara Izam Abwanila Wafar. Dan yang saya hormati kepada para jamaah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat tentang saya. Idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa huwa alladzi la yanamu wa la yamutu huwa abada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim wa alim ala nabil karim wa khataman nabiyyin akhirul anbiya nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ayyuhal hadirun alladhina radu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Usikum wa iyaya nafsu bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ana wa nara man qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap saudara-saudariku yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kalimat yang paling mulia, tiada kalimat yang layak kita ungkapkan pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan syukur dan alhamdulillah, memanjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa, yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah begitu luas. Nikmat Allah tidak bisa dihitung satu persatu. Di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita pada hari ini sampai saat hari ini, nikmat panjang umur, sehat walafiat. Nikmat yang paling istimewa, nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang lainnya, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia ini, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang fitri ini dengan mengucapkan takbir, tahlil, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmat yang tersebut kepada kita, dengan harapan dan tafaul kita semuanya. Semoga nikmat-nikmat tersebut selalu senantiasa diberikan kepada kita semuanya, dan kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa juga marilah kita curahkan, kita haturkan kepada penghulu alam, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat di akhir zaman ini, tentu kita berharap mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil qiyamah. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, saudara-saudari yang berbahagia, izinkanlah khatib pada kesempatan kali ini untuk berwasiat, khususnya untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk para hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan barometer ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
dan berisi harapan yang paling mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, di tahun 1445 Hijriah atau di tahun 2024 Masehi, kita benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat nilai-nilai takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tersebut telah dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang berbahagia, pada bulan Ramadan kemarin seluruh umat Islam tentunya sangatlah dianjurkan melakukan ibadah sunnah, karena semua pahala ibadah sekecil apapun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar. Begitu penting dan mulianya bulan Ramadan, wahai saudara-saudariku, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena percaya kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan saudara-saudariku, keutamaan Ramadan itu disampaikan dalam hadis qudsinya. Dikatakan bahwa kullu amal bani Adam lahu ila siyam wa huwa li wa ana ajzi. Setiap amal yang dilakukan anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang berbahagia pada pagi hari ini, akan tetapi wahai saudara-saudariku, terbesit dalam hati, Ramadan tahun 1445 Hijriah kian berakhir, sudah meninggalkan kita dan juga berlalu. Rasa sedih dan berharap segalanya tentu berlalu. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan dan kemana takuna sanata kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu keutamaan, kebajikan bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya mereka akan berangan-angan, berharap seluruh tahun isinya bulan suci Ramadan. Berharap tentunya wahai saudara-saudariku, semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa beribadah dan merasakan Ramadan yang akan datang dan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, kini sudah saatnya kita di seluruh umat Islam di seluruh dunia kian berbahagia, bergembira, candaria dengan dikumandangkannya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang menyelimuti jagat raya angkasa dan alam ini
dari semenjak terbenamnya matahari di sore hari kemarin hingga saat ini. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika kita rayakan sendiri, wahai saudara-saudari. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpulnya bersama orang-orang yang kita sayangi, bersama orang-orang yang kita cintai. Siapa mereka? Orang tua, saudara, kerabat, sanak famili, dan sebagainya. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita ini, yakni mudik lebaran. Sebuah tradisi, wahai saudara-saudariku, berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi leluhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga tersayang, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersekutu dalam pelukan kedua orang tua. Jika kita renungkan lebih mendalam, wahai jamaah, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita di dunia ini, sosok yang telah menjadikan pahlawan kesuksesan kehidupan bagi kita di dunia hingga akhirat. Oleh karena itu, janganlah kita sombong, janganlah kita angkuh dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, dan juga yang harus kita patuhi. Saudara-saudariku yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, ingatlah, orang tua kita, mereka adalah wali di atas wali, wali tanpa gelar, wali tanpa yang namanya status, wali tanpa yang namanya predikat, dan juga merupakan jimat bagi kita yang begitu sakral di dunia ini, keramat bagi kehidupan kita, dan juga yang selalu diijabah doa-doanya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhaan Allah dan keikhlasan Allah itu bersumber dari orang tua kita dan akan menjadi sumber kesuksesan bagi kehidupan kita di dunia hingga akhirat. Sebaliknya, murka orang tua, kemarahan orang tua itu merupakan bencana dalam kehidupan kita, wahai saudara-saudari. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsan. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dan atau menduakannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridha walidayni wa syukrullah fi syukri walidayni. Ridha Allah bergantung dari ridha kedua orang tua, dan bukannya Allah bergantung dari kebutuhan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi, Hibban, dan juga Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang suci dan barokah ini, khatib mengingatkan, marilah kita raih kedua tangan orang tua kita, peluklah tubuh mereka yang dulunya mereka itu tegar, wahai saudara-saudari, melawan kita. Namun
sekarang sudah mulai lemah termakan usia, mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka untuk bekal hidup kita di dunia hingga akhirat. Bagi yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ziarahi kuburan orang tua kita. Mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusarannya. Kita perlu sadari, wahai saudara-saudariku, bahwa mereka di sana menunggu tandasan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat sedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan sesama, dengan berbagai bentuk redaksi seperti taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, ibadah di bulan suci Ramadan. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faidin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang beruntung atau menang. Al-Faqih Syaikhul Khatib pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri di tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, kita akan benar-benar kembali suci, kembali fitrah, dan juga beruntung mencapai kemenangan dan predikat sebagai hamba-hambanya yang bertakwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga doa-doa kita dan juga harapan-harapan kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kita kepada Allah dan dosa kepada kita sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi insan yang kembali suci dan mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim wa 'alim ala nabiyil karim
وخاتم النبيين آخر الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الجليل وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, di khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar maksud dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa kita, sholat kita, sedekah kita, zakat kita, dan juga yang lainnya. Untuk itu, marilah kita menundukkan hati sejenak untuk memohon dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bihamdi sayyidina Muhammad wa sallallahu ala rasyidin Bakar Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa as-sahabati tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal hajat rabbana ta'ala bainana wa baina qawmina bil haqq wa anna khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat-saat yang syahdu ini, yang fikir ini, ya Rabb, kami segenap hamba-Mu berkumpul bersimpuh di tempat yang suci ini, yang penuh rahmat-Mu ya Allah, menyebut nama-Mu ya Allah, mengagungkan nama-Mu ya Allah, berzikir, bermunajat kepada-Mu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa kami ya Allah dari hasad dan dengki. Persatukanlah jiwa-jiwa di dalam cinta karena-Mu dan di dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Jangan Engkau biarkan setan menggerogoti persaudaraan kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa rabbana sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah berdahulu kami. Sayanglah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami. Ya Allah, jika ada keluarga kami yang sedang sakit saat ini ya Allah, maka sembuhkanlah dan angkatlah penyakitnya. Yang lupa maka ingatkanlah, yang gelisah maka tenangkanlah ya Allah, yang sedih maka gembirakanlah, yang meminta maka beri dan kabulkanlah ya Allah. Ramadan tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 ini sudah berkepentingan kami ya Allah. Kita mohon kepada-Mu ya Rabb, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, berkahkanlah kehidupan kami, dan izinkanlah kami berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang dan selanjutnya. Kita beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.